Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya wanita usia 33 tahun dan belum menikah. Bolehkah saya minta nasihat kepada Ustadz? Ustadz, saat ini hidup saya sedang ditempa masalah. Qadarullah memang karena kesalahan saya dan saya berusaha ikhlas menjalani semuanya. Tapi ada hal yang paling berat yang saya rasakan selalu sampai saat ini. Ustadz, bagaimana saya mencapai ridho dari orang tua saya yang akan diri saya yang seperti ini dan mengharap kasih saya dari mereka, karena itulah yang saya butuhkan saat ini. Saya berada dalam titik terendah dalam hidup saya dan saya inginkan hanya ridho mereka dan kasih sayang mereka. Tapi Ustadz, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Entah mengapa saya di rumah merasa dikucilkan dan itu membuat jiwa dan mental saya semakin buruk setiap hari. Dan hubungan saya dengan orang tua saya semakin buruk. Padahal saya inginkan hanya ridho dan kasih sayang mereka, tapi mereka tidak pernah mengerti karena saya selalu marah. Jadi yang marah kita ya. Saya selalu marah. Ya Allah Ustadz, padahal saya sudah belajar tapi selalu saja gagal dan salah di mata mereka. Sehingga saya berpikir apakah hanya mereka yang punya Tuhan dan saya tidak? Apakah air mata saya dan doa-doa saya tidak berarti? Dan saya menyerah sehingga saya berdoa semoga mereka melihat mayat saya pulang ke rumah hingga membuat mereka lebih bahagia dalam hidup ini. Saya ingin mengakhiri hidup saya tapi saya pengecut. Saya takut tapi terkadang saya lelah. Seperti berada dalam lingkaran syaitan. Ustadz mohon nasihatnya, terima kasih. Iya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, kita yang mungkin usia 30-an tahun atau 40-an tahun itu pernah merasa nggak sih waktu kuliah misalnya kayaknya, atau waktu kuliah atau pada saat mulai bisnis lalu bisnis kita bangkrut atau ngerintis bisnis terus ditipu oleh semua orang, uang kita dibawa kabur, lalu kita harus melunasi hutang-hutang yang bukan kesalahan kita tapi karena nama kita ada di situ kita harus bayar, pokoknya babak belur banget. Lalu pada saat itu kita merasa itulah titik nadir kita, lalu setelah itu kita jalan hidup sampai sekarang, lalu kita menengok ke belakang, kita katakan ujian itu belum seberapa. Ngerti gak sih maksudnya? Pernah gak sih waktu kita SMA gitu nggak ngerjain PR atau apa, atau ujian dapat jelek, itu kayaknya kiamat gitu loh. Padahal pada saat kita hari ini setelah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ya Allah itu mah nggak ada apa-apanya masalah-masalah di dunia SMA. Padahal dulu waktu kita SMA kayaknya udah mau kiamat aja, udah mau hancur gitu. Padahal sekarang nggak ada apa-apanya. Itu manusia sering mengalami demikian. Oleh karena itu yakinlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Dan al khairu khiratullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Jika kita sudah fight, kita sudah bertawakal, kita sudah jujur, apalagi dalam konteks tadi kita yang salah juga, kita masih marah. Dan salah satu akar masalahnya ini kan salah niat, hadirin. Akar masalahnya ini kan tentang keikhlasan. Dan ini memang akar masalah kita semua termasuk yang bicara. Ini bukan tentang beliau yang bertanya saja. Beliau yang bertanya berkali-kali mengatakan yang saya inginkan hanya dapat kasih sayang dari orang tua. Yang saya inginkan hanya dapat kasih sayang dari orang tua. Hadirin, jangan berharap sama makhluk. Jangan berharap sama makhluk. Yang kita harapkan adalah dapat kasih sayang dari Allah. Betul, dapat kasih sayang sama orang tua itu nikmat. Kan itu contoh kita tadi, nikmat. Tapi jangan itu jadi motif terbesar kita. Jangan saya motif terbesar kita, niat terbesar kita adalah dapat kasih sayang dari manusia, siapapun itu. Dapat perhatian dari manusia, siapapun itu. Bukan kalau berfirman inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku
hidupku dan matiku. Untuk apa? Untuk cari perhatian manusia, untuk cari kasih sayang manusia. Enggak, lillah. Lillah, mencari ridho Allah, mencari wajah Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan itu yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali berislam. Ini yang menunjukkan bahwa ketidakikhlasan itu adalah salah satu kunci kesengsaraan di dunia. Bahkan itu salah satu kunci utama kesengsaraan di dunia, itu ketidakikhlasan, salah orientasi. Makanya kan akhirnya berpikir begitu. Kan banyak orang berpikir begitu kan, kalau ingin cari perhatian dan kasih sayang orang, apakah aku harus sakit dulu biar aku dapat perhatian? Apakah aku harus mati dulu sehingga jasadku, jenazahku bisa ditangisi oleh kedua orang tuaku? Kenapa berpikir demikian? Apakah aku harus mati dulu sehingga jenazahku itu disesalkan? Artinya orang tuanya menyesal kenapa sudah menyanyiakan kita. Kan terlalu liar, hadirin. Dan apakah kita bahagia dengan cara seperti itu? Nggak ada. Kita nggak bahagia. Dan apakah mati itu solusi? Dengan kondisi seperti ini. Kondisinya itu iman, bukan cepat mati. Dan Nabi melarang kita meminta kematian. Dan kalau memang kondisi sudah sangat berat, Nabi ajarkan berdoa, ya Allah berikanlah aku usia yang panjang jika itu yang terbaik untukku, dan wafatkan aku jika itu yang terbaik untukku. Itu pun kalau sudah benar-benar kritis. Hadirin, kehidupan setelah kematian itu jauh lebih berat. Apalagi kalau dengan style kita seperti itu. Persiapkan bekal. Dan salah satu bekal yang paling penting adalah menjaga keikhlasan. Jangan berharap sama makhluk. Ini yang jadi masalah demikian. Sehingga hidup kita sibuk dengan menuntut hak kita sebagai seorang anak untuk dicintai, disayangi, diperhatikan, dan lupa menunaikan kewajiban kita sebagai anak. Makanya tadi pertanyaannya masih marah-marah, berarti kan lupa kewajiban. Sibuk nuntut hak, sibuk nuntut hak, lupa pada kewajiban. Itulah core problemnya, hadirin. Inti masalahnya itu. Dan hak yang harus pertama kali kita berikan adalah hak Allah, yaitu mentauhidkan dan ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhlas itu inti dari agama kita. Makanya kan para ulama klasik mengatakan innama yuradu minka niyatuka wa iradatuk. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan, tugas yang Allah berikan, perintah yang Allah berikan kepada Anda, tujuannya Allah ingin lihat niat Anda dan tujuan Anda itu apa. Jujur apa enggak sama Allah. Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu kan. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Itu kan Al-Ankabut ayat 3. Agar Allah lihat siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Siapa yang ikhlas dan siapa yang enggak ikhlas. Betul, dicintai, disayangi, dan diperhatikan orang tua itu nikmat. Tapi apakah caranya dengan menuntut itu? Caranya dengan terobsesi dengan itu? Bukan. Caranya adalah dengan ikhlas kepada Allah yang memiliki hati orang tua kita. Caranya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati orang tua kita. Maka fokuslah kepada Allah. Sama seperti misalnya seorang istri ingin mendapatkan perhatian suaminya, ingin mendapat kasih sayang suaminya. Jangan direct seperti itu. Kita nggak diajarkan demikian. Akhirnya membuat kondisi semakin cari ridho Allah. Penuhi hak Allah.
kerjakan dengan ikhlas kepada Allah, nanti Allah yang akan bolak-balikan hati suami kita. Allah yang akan buat suami kita sayang sama kita. Hati suami kita tuh bukan di tangan kita, nggak bisa. Hati orang tua kita bukan di tangan kita. Jangankan hadirin, jangankan hati orang tua kita, hati kita aja bukan di tangan kita. Gimana ngurus hati orang tua kita? Ya ribet lah, ya stres lah, ya jungkir balik, ya berantakan. Kan bukan di tangan kita kok. Emangnya dengan kita bertingkah orang tua kita pasti akan terenyuh? Belum tentu juga. Oh, bukan di tangan kita. Kecuali kalau alat kontrolnya, remote kontrolnya di tangan kita, mungkin kita yang atur. Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa syaa. Hati seorang hamba itu, hati anak Adam itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bolak-balikan. Inilah pentingnya iman, pentingnya tauhid, pentingnya keikhlasan, pentingnya penghambaan. Tenang aja. Tenang. Apalagi orang tua atau suami atau yang di atas kita, nggak bisa kita atur. Jadi gini, kalau kita punya masalah dengan misalnya kepala divisi kita, nggak bisa kita langsung atur dengan dia agar dia sayang sama kita. Coba masuk ke bos kita, big bossnya, ownernya, dirutnya, atau komisarisnya. Nanti dia yang setir ini baik sama kita, selesai masalah. Selesai. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gampang banget. Allah balikan aja hati orang tua kita yang tadinya sebel sama kita jadi sayang sama kita. Hadirin, kita tuh dalam hidup ya, itu berapa mungkin punya pengalaman, kita tuh seneng sayang sama orang. Ketika ditanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa. Pokoknya saya simpati aja sama dia. Saya juga nggak dekat, tapi pokoknya kalau ngeliat tuh orang seneng aja bawaannya. Itu siapa yang membolak-balikan hati seperti itu? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat dan banyak doa, banyak sujud, minta sama Allah, dan jangan berharap disayangi orang tua, walaupun itu penting, tapi bukan itu caranya. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.